Nah, terus gini Pak, sekarang kalau kita tahu beras sudah hampir ada yang sampai 4.000 ya Teh? Sampai 7.000 Pernah ya? Iya. Padahal dulu kita nih termasuk orang yang banyak beras. Iya, seperti banyak yang ditanyakan beras. oleh tadi Ibu Ida ya Pak. Mungkin karena banyak perumahan atau petani kita nggak dihargai lagi. Jadi dia udah malas-malesan nanam padi atau gimana Pak? Petani nggak pernah malas Bu Darce. Tapi petani nggak pernah dihargai. Oh gitu ya maksudnya. Dan bukan hanya oleh pemerintah, juga oleh kita. Kita ini selalu... Terima kasih penonton dan selamat malam pemirsa. Saya Dorce Gamalama dalam acara Dorce Show. Kita ketemu lagi setiap hari Kamis malam di acara yang tentu saya yakin Anda sekeluarga nonton Dorce. Ya dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Pemirsa, kira-kira 1 minggu yang lalu ada seorang ibu-ibu datang ke rumah saya. Dia tahu saya ini mungkin ibu sembako. Akhirnya dia bilang, Mbak tolong dong Mbak karena beras mahal. Saya udah nggak mampu lagi beli beras, sekian melambung. Saya kaget, kenapa emang beras berapa sekarang? Waduh harganya udah nggak mampu sama kami ini karena saya kan orang kecil. Akhirnya saya pikir-pikir kok beras bisa mahal begitu. Namanya juga orang rumah tangga, jadi saya merasa juga kalau seandainya beras mahal begini rakyat nanti mau makan apa. Nah kebetulan bincang-bincang kita kali ini adalah seorang tamu juga, dia juga ibu rumah tangga juga, dia bintang film dan dia banyak sekali kesibukannya. Kita langsung saja panggil yang saya sayangi, Ibu Ida Kusuma. Penonton kita tepuk tangan untuk Ibu Ida Kusuma. Selamat malam Teh. Selamat malam. Apa kabar? Baik. Udah aman? Pangestu. Kumaha di dalam ada? Ditiis-tiiskeun tanya. Mudah-mudahan saya manggilnya Teteh, Cece, Tante, apa-apa yang enak. Naon we bade nini-nini ge mangga. Jangan ah. Tapi lebih enak kayaknya kalau kita panggil Tante Ida aja ya penontonnya. Tante Ida, ini acara Dorce, terima kasih banyak udah hadir. Tante Ida masih cantik, sehat, mudah-mudahan panjang umur. Terus golden girl. Kumaha golden girl. Biasa we ngabodor. Parasia oge. Nya. Jadi bahasa Belanda teh naon is the broke the can? Broken mah atuh lain deui. Tante Ida langsung aja nih. Kumaha teh? Dorce tahu Tante Ida pasti di rumah orang masih makan nasi sampai sekarang. Oh iya dong, orang Indonesia. Nah, terus ada katanya kalau biar udah makan segala macem, kalau belum nasi, belum dijejelin nasi mah tetep Nah, ini lapar. bagaimana? Tentang kalau beras udah naik begini, bagaimana Tante Ida sih Nah menanggapinya? itu kemarin ini, malah sampai Ida tuh ya biasa tuh ya beli beras di yang dekat rumah tuh ada ya grosir beras gitu ya. Datang ke situ tutup. Kenapa tutup? Udah seminggu tutup aja. Ke pasar, hilang. Loh, Itu sampai hilang begitu gimana sih? Padahal kita kan tahu bahwa kita ini kan dulunya Indonesia ini kan terkenal kaya raya, apalagi dengan terkenal dengan beras Cianjur, beras Maros, beras Solo, beras Medan. Solo juga ada beras Solo. Terus kok sampai lenyap begitu gimana? Nah sekarang bagaimana? Yang Ida pikirin begini ya, bagaimana ya saudara-saudara kita yang dari pendapatannya itu hanya 4.000 sehari, apalagi ya, tukang ojek, 5.000, tukang ya. bajai. Beras waktu itu yang jelek saja udah mencapai 6.000. Kalau 4.000 belum dia beli minyak tanahnya, ya sayur-sayurannya. Iya. Dapat berapa coba itu? Pokoknya orang Indonesia ini yang penting ikan nomor 2 ada nasi biar pakai garam nomor katanya enak. 1 nasi. Nah makanya, nah bukan kayak orang kita ini udah pantang nasi sebenarnya. Tapi kalau dijejelan wah nggak tahu tuh kumaha roti satumpuk ieu. Belum merasain nasi mah tetap bae lapar ieu. Nah penonton Teh Ida, kita akan kembali. Pokoknya kita akan bincang-bincang. Kebetulan kita juga nanti punya orang yang mungkin lebih ngerti tentang kemana larinya beras ini. Nah pemirsa, Anda jangan kemana-mana. Tonton Dorce terus setelah yang sure ini. Soal beras. Iya. Terus soal banyak. Pernah nggak Teh Ida begini ngantri? Kan kita pernah hilang beras. Minyak pernah hilang. Itu gimana? Minyak goreng. Boro-boro minyak sama beras orang aja bisa hilang. Iya, coba. Hati-hati. Kunaon hati-hati. Kunaon arek dipenci. Kajen ini nya.
Embung nih oge udah pengen panjang umur atuh. Ini kita ngejablak berdua aja ini. Terus dikirain orang kita ntar sinetron lagi ya. Iya. Jadi kebetulan saya ada seorang tamu. Beliau ini adalah pengamat ekonomi. Nah kita tanya nanti ini masalah beras. Kebetulan atuh tamanya. Ya, jangan-jangan beliau ini dulu jual beras. Saya pernah tahu ya. Penonton, pemirsa, mari kita sambut Pak Dillon. Selamat malam Pak, selamat datang. Tidak? Silakan. Waduh, senang sekali saya kedatangan seorang tamu pengamat ekonomi loh. Ya, jadi nanti kalau Anda mau tanya-tanya boleh dikasih kesempatan. Pak Dillon sehat? Alhamdulillah. Bawa beras Pak? Tidak. Iya Pak, Dillon langsung aja nih, kita sedang bicara nih karena kita ibu rumah tangga Pak. Kita tahu beras sempat hilang dan juga gimana teh? Pokoknya mahal melambung. Sudah mahal teh hilang. Nah ini gimana Pak? Ini apa? Gejala apa nih Pak? Kenapa Pak? Gejala pemerintah salah urus saja. Oh gitu. Bukan ya, karena Pak? kebanyakan itu sawah-sawah dijadiin ini lapangan Real golf estate. gitu. Ini yang nanya siapa ini? Iya. Kalau itu mah itu biasa aja, biasa kalau di negara manapun kalau maju sangat jadi kaya, tentu lahan-lahan pertanian itu diambil untuk industrialisasi, diambil untuk golf, itu mah biasa. Iya. Ini Pak, apa benar sekarang kita ini akan kehabisan stok beras di Indonesia Pak? Kan kita tahu Teh Ida, Iya. dulu kita ini Makmur. swasembada pangan. Sekarang kita ekspor ya, kalau datang import ya Pak ya. Import, iya. Terus udah diimpor terus dijual lagi, ini Jual gimana Pak? gitu Pak, gimana? Kita kekurangan Ini nggak kumaha? taunya Nanya kita kumaha? eta teh kumaha. Beuceut teh kumaha. Sebetulnya masalahnya selama beberapa waktu ini kita agak salah urus ya. Iya. Sehingga dulu sebenarnya dari tahun 74 sampai 84 kita berusaha all out ya. Karena dulunya pun sampai tahun 73 kita merupakan importer beras. Tapi waktu kita beli beras tahun 73 kita agak kesulitan karena harga beras di luar negeri memang naik dan susah berasnya karena Tapi musimnya. kita nggak sampai ngantri Pak di sini waktu itu. Ya, tapi waktu itu dari tahun 74 sampai 84 kita swasembada beras 84. Iya. Nah, setelah itu kita menganggap masalahnya mungkin sudah selesai. Dari mulai 94 sebetulnya kita udah mulai mengimpor 2 juta ton beras setahun. Terus kita kan impor juga terigu. Iya. Jadi keliru. Mestinya konsep pembangunan kita adalah konsep pembangunan negara dengan berpenduduk banyak. Kalau penduduknya banyak dan masih banyak petaninya, maka usaha kita haruslah meningkatkan produktivitas petani itu. Oh. Tuh. Tapi Pak, karena beras udah makin mahal harganya, apa kita merubah pola makan kita Pak? Mungkin kembali ke sagu atau ke jagung, ke tela, singkong dan sebagainya. Dalam waktu menengah panjang sih boleh-boleh aja, tapi sekarang tuh salah dong pemerintah kalau Iya, dibiarkan sudah harga biasa. naik begitu tinggi, rakyatnya lagi menderita. Iya. Nah, terus gini Pak, sekarang kalau kita tahu beras sudah hampir ada yang sampai 4.000 ya Teh? Sampai 7.000 Pernah ya? Iya. Padahal dulu kita nih termasuk orang yang banyak beras. Iya, Seperti banyak yang beras, ditanyakan oleh tadi Ibu Ida ya Pak. Mungkin karena banyak perumahan atau petani kita nggak dihargai lagi. Jadi dia udah malas-malesan nanam padi atau gimana Pak? Petani nggak pernah malas Bu Darsya, tapi petani nggak pernah dihargai. Oh gitu ya, maksudnya Dan begitu. bukan hanya oleh pemerintah, juga oleh kita. Kita ini selalu petani itu kita anggap kalau kerja berat, kerja keras itu memang sudah bagian dia. Yang menikmati itu cuma kita-kita ini jadi kota ini kan. Memang apa ya, pemerintah itu tidak melaksanakan dengan baik 2 tugas utamanya. Iya. Tugas utama pemerintah dalam soal pertanian cuma 2. 1 penelitian, kedua penyuluhan. Tapi mereka hanya akan dapat melaksanakan penelitian dan penyuluhan yang baik kalau mereka akrab dengan petani. Jadi sahabat, bukan menganggap petani itu anak buahnya yang diperintah-perintah. Mungkin nggak Pak turun lagi beras itu Pak? Ya, Kira-kira kira-kira, yang Pak, normal gimana? kembali seperti masa-masa ya Kalau sampai normal semua Bu Dorce, itu baru bisa nanti kalau rupiah ini jadi bagus Oh, harganya. jadi itu ada berkaitannya Oh, ya jelas. Pak ya. tergantung dari rupiah dan dolar juga ya, Pak ya. jelas. Baiklah Pak Dillon dan Bu Ida, kita kembali lagi perbincangan ini santai sekali Pak Dillon. Jadi ya kita bikin aja lah biar masalahnya beras, kita tahu bahwa Pak Dillon juga seorang pakar ekonomi dan mengerti soal-soal ekonomi ya Pak ya. Nah, jadi beliau tahu kira-kira beras turun kapan. Nih Teh Ida, saya akan kembali sama Teh Ida. Kan Teh Ida tahu sendiri pernah
meragakan masakan. Tentu Teh Ida sudah punya resep kira-kira kalau sudah tidak ada beras, maksudnya kalau beras nggak bisa lagi sampai mahal harganya kan tuh udah bisa misalnya sagu diolah bagaimana. Sudah punya. Ya kita kembali kepada jagung umpamanya ya, karena ada sebagian ya Pak ya, barangkali Bapak juga tahu gitu, di Jawa Tengah ya itu makan jagung seperti di Gunung Sumbing gitu ya. Ya sekarang kita bagaimana supaya kita ini termasuk Dorce seneng makan nasi jagung. Gitu. Iya.